Sekarang udah kepecah jadi dua kubu. Gara-gara apa? Ya, Rohingya. Awalnya gue kira kita semua ini sepakat kalau Rohingya itu nggak boleh menetap di Indo. Tapi Hola netizen yang tercinta, sejumlah unggahan di media sosial bernarasikan jika Rohingya di desa Karanggading, Labuan Deli, Deli Serdang memiliki tanggal lahir yang sama di kartu UNHCR. Pihak UNHCR pun menjelaskan soal tanggal lahir yang sama itu. Kepala Desa Karanggading, Agus Sanjaya membenarkan soal informasi Rohingya memiliki tanggal lahir yang sama. Informasi itu diketahui dari tim pendataan. Rohingya yang memiliki tanggal lahir yang sama tersebut adalah orang tua. Namun, Agus mengaku tidak tahu persis berapa jumlahnya. Protection Associate UNHCR, Oktina Hafanti menjelaskan soal informasi tersebut. Oktina mengaku banyak Rohingya yang tidak mengetahui tanggal lahirnya saat didata UNHCR. Banyak pengungsi, terutama Rohingya yang tidak diakui kewarganegaranya, sehingga tidak memiliki akta kelahiran bahkan tidak tahu kapan mereka lahir. Oleh sebab itu, UNHCR di seluruh dunia menyepakati tanggal 1 Januari sebagai tanggal lahir pengungsi yang tidak mengetahui tanggal lahirnya. Sedangkan untuk tahun lahir akan dihitung berdasarkan pengakuan umur dari pengungsi. Kartu UNHCR sendiri merupakan kartu identitas yang sah bagi pengungsi. Kartu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin tinggal di negara ketiga. Untuk di Desa Karanggading sendiri, UNHCR belum mengetahui persis berapa jumlah pemilik tanggal lahir yang sama. Pihaknya masih terus melakukan pendataan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ayo para pejuang bangsa bersatulah. Dari mulai emak-emak berdaster, laki bersarung robek, Joko tingkir, Jaka sombong, si buta dari gua hantu, bahkan hingga manusia silver, bersatulah kawan. Jangan berikan kenyamanan terhadap pendatang ilegal Rohingya. Semakin mereka nyaman, mereka akan semakin betah kawan. Berikan rasa tidak nyaman, tidak aman terhadap mereka. Usir pula UNHCR dari Indonesia kawan. Bersatulah kawan. Jangan pernah memberikan sejengkal pun lahan untuk menampung keberadaan mereka kawan. Karena di saat kalian memberikan kesempatan untuk mereka ditampung, maka bersiaplah dengan segala kerumitan yang akan sulit untuk diselesaikan kawan. Maka sadarlah dan bersatulah. Terima kasih. Pemkab Deli Serdang memberikan bantuan berupa makanan dan obat-obatan kepada imigran gelap yang kemarin mendarat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, ini agak sensitif ini. Karena apa? Karena yang memberikan bantuan itu bukan warga lokal. Kalau warga lokal ini masih bisa ditoleransi. Akan tetapi kalau pemerintah yang memberikan bantuan ini perlu dipertanyakan. Nah, dananya itu dari mana? Apakah dana pribadi dari masing-masing pegawai di situ yang dikumpulkan atau iuran? Nah, atau dari APBD? Atau dana dari mana? Atau itu dana dari UNHCR. Nah, karena kemarin UNHCR itu bilang untuk imigran gelap ini atau secara pengungsi secara keseluruhan itu tidak akan menggunakan dana APBD atau APBN kayak gitu. Ini Pemkab Deli Serdang harus memberikan klarifikasi sejelas mungkin. Nah, soalnya kenapa? Bisa terjadi kesenjangan sosial nantinya, bisa terjadi konflik karena di situ masih banyak warga lokal yang membutuhkan makanan dan juga obat-obatan kayak gitu. Nah, pastinya mereka akan berpikiran kenapa menjadi anak tiri sendiri di daerah sendiri, sedangkan orang asing itu diperlakukan sangat istimewa oleh pemerintah mereka. sumpah ya, lo harus tahu ini ngeri banget. Sosmed di Indo sekarang udah kepecah jadi dua kubu. Gara-gara apa? Ya, Rohingya. Awalnya gue kira kita semua ini sepakat kalau Rohingya itu nggak boleh menetap di Indo. Tapi kemarin itu gue udah mulai ngeliat nih beberapa konten kreator sama akun-akun yang ngebela Rohingya dan minta kebijakan buat nerima warga Rohingya dengan alasan kemanusiaan. Menurut gue dua kubu ini tuh punya alasan yang sama-sama kuat. Kalau kubu yang menolak kedatangan Rohingya karena alasan track record warga Rohingya yang jelek banget, banyak tindakan kriminal yang dilakukan warga Rohingya, sama mereka takut kejadian Rohingya ini nantinya kayak Israel tapi versi light, Israel kemasan saset. Mereka ngungsi ke negara orang, toto ngejajah. Nah, kalau kubu yang minta nerima kedatangan Rohingya karena alasan kemanusiaan tadi, mereka bilang warga Rohingya itu kena genosida sama kayak Palestina. Harusnya kita orang Indonesia yang pro Palestina harus welcome sama Rohingya juga. Sama menurut mereka track record warga Rohingya itu terlalu dibuat-buat. Mereka tuh bilang ini kayak propaganda Myanmar dan Tiongkok aja buat ngancurin Rohingya. Kalau menurut kalian, apakah kita harus nerima Rohingya di Indonesia atau harus ngusir mereka? Dan apa alasannya? Tapi satu hal yang gue tau pasti, pihak yang harusnya paling bertanggung jawab di sini adalah PBB. Kenapa setiap menjelang event besar kayak pemilu kono, ada aja hal besar terjadi? Cukup, dilanjutin bahaya.
saya ingin berpesan kepada teman-teman sebangsa dan setanah air ya. Ke depan di 2024 ini mari kita bersuara dengan benar dan bijak ya, sesuai dengan fakta dan data. Hindari kita men-share postingan yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Hindarilah postingan-postingan yang kita share kembali ya, kalau kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam membuat postingan atau kita memberikan komenan di postingan teman kita, gunakan bahasa-bahasa yang santun dan bijak ya. Hindari kebencian, hindari perundungan, hindari hoax, kemudian hindari rasis ya. Kenapa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang ini sudah terbelah dua antara pro dan kontra terkait etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia ini. Jadi kita benar-benar harus bijak mensikapinya. Tunjukkan kepada semua orang ya bahwa kita mempunyai etika dalam bermedia sosial. Sepakat ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan mensikapi video yang saya setir ini. Ini agak mau ketawa saya ya melihat petugas mbaknya nih ya. Cantik sih ya. Namun kenapa dia mengatakan ya bicara yang bagus-bagus lah gitu ya. Mbak, apa kabar nih? Udah sarapan belum mbak? Jadi begini mbak, bagaimana kami rakyat Indonesia ini bisa bicara bagus-bagus? Karena kondisi dan situasinya tidak bagus-bagus saja mbak. Jadi jangan bicara, mbak mengatakan ayo bicaranya yang bagus dong. Jangan begitu mbak. Situasinya, suasana kebatinannya ya yang tidak bagus-bagus saja. Jadi ya tolong juga ya, jangan kami yang selalu dipojokkan mengatakan ujaran kebencian, mengatakan kami mempersekusi, sementara petugas yang mbak ada di postingan ini seperti itu sikapnya ya. Ini saya luruskan ya mbak ya. Kemudian ini loh yang saya suarakan saat saya membuat postingan bersurat terbuka kepada UNHCR. Salah satunya seperti ini ya. Dibekali surat tugaskah atau tidak petugas yang di lapangan, dan siapa yang mengeluarkan? Maaf, di postingan ini saya tidak melihat identitas atau ID card apapun ya. Tapi nggak tahu kalau full videonya saya nggak tahu, tapi karena saya mendapatkan penggalan videonya seperti ini ya. Apalagi surat tugasnya nih nggak diperlihatkan sekali di video ini ya. Jadi begini teman-teman ya, andai saja saya ada di posisi saat seperti yang di postingan ini, saya no kompromi, no negosiasi kalau tidak ada surat tugas teman-teman. Kita harus tegas, kan kita bicara kemanusiaan, masa kita main-main ya. Jadi begitu ya teman-teman, ke depan kalau mengalami yang langsung terdampak seperti ini, ada petugas UNHCR katakanlah yang menangani masalah pengungsi ini, yang pertama kali ditanyakan, jangan dulu banyak bicara, Anda memiliki surat tugas tidak? Kalau tidak, sudah jangan mau lagi diajak negosiasi, kompromi, go out ya. Gitu, kita perlu ketegasan. Boleh pak, boleh bang, boleh, kenapa enggak, itu hak kita kok ya, selama tidak melanggar aturan hukum yang ada. Katakanlah kita mengatakan yang tidak benar, tidak baik, mencaci maki petugas itu, apalagi kita sampai melakukan kekerasan, nah itu tidak dibenarkan. Selama kita baik-baik menanyakan itu, boleh kita menolaknya, hak kita kok ya. Kita berkendaraan saja kalau tidak punya surat izin mengemudi kita kena sanksi, apalagi ini bicara kemanusiaan, kan logikanya seperti itu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, saya bukan mau mengajari ya, tapi kita bicara prosedur ya, karena ini bukan main-main lagi terkait etnis Rohingya ini yang masuk di Indonesia. Prosedurnya kita lalui dulu ya. Kalau saja saya berada di posisi itu, no kompromi, no negosiasi, you go out kalau tidak punya surat tugas ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan mau lagi kita selalu yang disalah-salahkan gitu loh. Seakan-akan kita menolak ini tidak mempunyai kemanusiaan ya. Kemudian membenci etnis ini, yang enggak juga ya. Kemudian di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ya kepada pihak UNHCR, konsepnya bagaimana sih menangani masalah pengungsi ini. Katakanlah jika ini pengungsi ya, karena yang di postingan ini sudah saya pelajari, ini didamparkan karena sudah viral beritanya ya. Lubang bot itu ada yang dibuka sehingga airnya bisa masuk, seakan-akan terdampar dan penumpangnya keluar, sementara tekongnya melarikan diri. Infonya yang beredar seperti itu ya. Jadi ini memang luar biasa ini dramanya ini ya. Jadi konsepnya bagaimana ini UNHCR? Bernegosiasi, koordinasi
sebelum diberangkatkan atau setelah didamparkan. Untuk sekali ini saya katakan yang didamparkan, ya. Karena apa? Kalau ini setelah didamparkan baru negosiasi, baru koordinasi, ya nggak mungkin bisa lah. Yakinlah saya pasti akan melakukan penolakan. Penolakan itu bukan berarti benci, tidak menerima, bukan. Proseduralnya lu dipakai, ya. Ini bukan main-main lagi, karena yang masuk ini udah nggak tahu lagi nih, ya. Udah nggak tahu lagi. Jadi itu ya menurut saya, teman-teman, ya. Saya berpesan, ya, bukan mau mengajari, tapi kita gunakan, ya, cara-cara yang benar. Selama petugas di lapangan itu tidak dibekali surat tugas, silakan, tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, suruh pergi aja, go out. Ya, kita perlu ketegasan di 2024 ini. Oke, salam Indonesia, salam anak bangsa. Enak ya Pak jadi warga Rohingya ya, datang ke negara orang tiba-tiba dikasih pulau. Saya juga mau Pak, kalau begitu Mas saya pengen pindah ke Korea Pak. Ini juga nih si Atun nih, biarin ribet, kalau kamu nggak mau kasih nggak usah ngoceh provokasi. Ya udah tuh lu tampung aja warga Rohingya tuh di rumah lu Tun. Kalau lu mau ya, lu kasih makan, lu kasih pakaian, ya lu kasih rumah lu, kendaraan lu, suami lu kasih kalau bisa. Kalau gue sama warga Indonesia yang lain nggak mau ya Tun. Lu bayangin aja kita warga Indonesia aslinya aja kerja sampai jungkir balik, celentang, kayang, salto, ya. Masih susah tuh beli tanah sama beli rumah. Lah ini orang ujung-ujung nggak tahu dari mana asal usulnya, datang ke sini dikasih pulau. Enak bener dong. Udah Pak, jangan dipindahin ke pulau mana-mana, pindahin ke rumahnya si Atun.